Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. Ada back again with your host, admin idola semua kalangan. Apaan sih ini gue? Oke, jadi hari ini gue akan seperti biasa akan membacakan sedikit cerita yang udah masuk ke direct message gue. Dan gue mau mau bilang sorry sih kemarin di episode kemarin tuh gue goblok banget ngeditnya anjing karena kemarin gue juga lagi banyak banyak acara dan banyak kerjaan juga, jadi gue buru-buru mungkin ada part-part yang ketinggalan untuk gue edit. Jadi ya I'm so sorry tentang ketololan gue untuk mengedit sebuah podcast. Banyak yang komplain juga ke gue, tapi ya udahlah, thank you juga buat kalian yang udah dengerin episode kemarin. Dan so hari ini gue akan membacakan cerita-cerita yang masuk ke DM message gue. Jadi cerita sekarang gue udah tinggal tinggal gimana ya? Ya udahlah intinya kayak gitu. Next juga gue bakalan collab juga sama Cindy dari A-Team. Jadi tungguin aja, tunggu tanggal mainnya. Tapi dan gue juga bakalan meeting konsep dulu seperti biasa. Gue akan ketemu talentnya dulu, bakal ngobrol dulu, nanti cerita-cerita sedikit, main dulu berdua. Maksud gue main ketemu untuk ngobrol ya, bukan main untuk aneh-aneh. Karena gue yakin dari segitu banyaknya pendengar gue, dan teruntuk kalian semua yang pada dengerin episode ini, podcast ini, dan terutama untuk para followers gue yakin gitu loh, paradigma gue, branding gue, apa sih ya, personal branding gue di mata kalian adalah gue itu adalah orang yang bangsat. Tapi enggak bangsat coy, gue tuh sebenarnya baik gitu. Dan ya intinya jangan, don't judge book by its cover. Di sini semua untuk fun, dan buat kalian semoga dengan adanya konten ini bisa mengedukasi kalian juga dan mempunyai impact juga ke kalian, ke hidup kalian, tentang apapun itulah. Yang baiknya diambil, yang buruknya nggak usah. Ya semoga kita di sini bisa berbagi tentang perspektif tentang hubungan FWB, relationship dan segala macamnya. Dan ya langsung aja lah, gue nggak pengen banyak basa-basi, jadi gue akan membacakan salah satu cerita yang udah masuk ke direct message gue. Yuk, begini ceritanya. Bang, gue mau cerita nih. Jujur, gue ngerasa having sex dari SD. Tapi beneran, gue nggak. Gue ngerasa gitu dari zaman FB gue chat. Dari zaman Facebook. Gue chatting sampai tengah malam ngomongin seks, anjir. Bocah SD coy. Udah ngomongin begituan. Oke. Oke. Setelah gue sekarang tuh emang dari kecil gue ngerasain dilecehin gitu loh. Pertama, di rumah tetangga gue pagi-pagi biasa anak kecil main di dalam rumah. Nah, di situ ada abangnya nih. Terus pas lagi main sama cewek, sama temen gue, by the way, temen gue cewek. Terus tiba-tiba abangnya ngomong, "Lihat atas deh, serem, ada setan." Terus nunjuk plafon bolong. Nah, terus abangnya tuh ngarahin kita buat ngumpet di bawah karpet gitu. Terus kan gue pakai rok gitu kan. Gue ngerasa ada yang nyium memek gue anjing. Terus gue ngerasa ada yang nyium memek gue anjir. Gue kegelian gitu, memek gue dilus. Terus gue kayak nendang-nendang abangnya gara-gara gue kegelian gitu. Tapi gue diem juga, nggak cerita ke siapa-siapa sampai sekarang. Nah, terus keduanya lagi di rumah eyang gue. Nah, sebelah rumahnya itu sepi, tuh kayak gang gitu, ada 2 orang main bola, gue ngeliatin doang di pinggiran. Terus pas lagi ngeliat arah kiri, tiba-tiba kok gue ngerasa kuping kanan gue ada yang nyentuh. Pas gue nengok kanan, boom, kontolnya lagi digesekin ke kuping gue. Pas nengok, oh tuh kontol kena bibir gue gitu kan. Terus mereka kayak ketawa gitu aja. Terus gue kayak kaget, langsung lari masuk ke rumah. Tapi gue diem sampai sekarang, nggak pernah cerita. Terus ketiganya itu saudara gue sunat. Nah, gue takut kan, gara-gara gue ngeliat sebelum dia sunat itu gue suka mandi bareng gitu loh. Terus pas dia udah sembuh, gue nggak mau mandi bareng gara-gara gue takut ngeliat kontolnya. Terus pas lagi tidur berdua di kamar, mungkin dia sange kali ya sama gue, tiba-tiba tangan gue dipegang terus diarahin ke kontolnya. Gitu kayak tidur ayam gitu loh. Kalau tiba-tiba gue bangun kan gak enak ya. Ya udah gue merem aja. Terus tangan gue kayak dituntun buat ngelus kontol gitu. Terus dia juga nyiumin gue, terus capek kan. Akhirnya gue balik badan jadi ngebelakangin dia gitu. Terus tiba-tiba gue kayak dipaksa buat madep dia lagi.
Terus lagi-lagi tangan gue diarahin ke kontolnya dia. Sampai tiba-tiba ada yang masuk kamar terus akhirnya dia kayak pura-pura tidur gitu. Dan BTW itu umur gue 4 sampai 6 tahun. Wah gila sih parah banget. Anjing ini tentang brengsek banget aja anjing. Anjing ya, ini belum sampai akhir sih, ini baru opening. Jadi kayak gue ngerasain yang namanya bukan ngerasain sih. Gue ketika ngelihat yang kejadian-kejadian gini kayak orang tuh pada goblok-goblok badan bangsat-bangsat banget gak sih? Karena gue yakin di luar sana tuh banyak banget pelecehan-pelecehan seksual kepada anak-anak di bawah umur tuh masih banyak banget gitu. Cuman yang disayangkan adalah ketika sekarang mereka tuh nggak punya tempat cerita untuk berbagi gitu ya. Namanya orang bocah kan. Even yang just like kayak nggak tahu apa-apa kok gue digini sih gue ngapain sih ya gue tahu kok itu adalah hal-hal yang lumrah. Ya mungkin teman-teman semua yang lagi dengerin podcast ini semuanya juga ngerasain hal-hal tersebut ketika dulu kecil gitu loh. Entah lo, entah keluarga lo, teman dekat dan sahabat lo dan segala macam ya. Cuman yang namanya anak kecil ya mungkin nggak tahu dan ngerasain ya. Nah, makanya di sini perannya kita bisa dekat dengan anak kita ataupun kita bisa dekat dengan anak kita itu adalah sebuah hal yang baik dan benar. Agar hal-hal yang kayak gini nggak kejadian lagi di kemudian hari. Oke, dilanjut cerita nih. Nah terus pas udah masuk SD, gue tuh takut banget ketemu saudara gue gitu. Bener-bener takut banget sampai semua orang bilang kok sekarang takut sama mas. Sama mas nggak tahu anjing. Dulu perasaan deket banget, terus udah nggak ketemu bertahun-tahun masih takut tuh. Sampai gue SMP baru gue berani ketemu dia ngobrol, tapi kalau nginget kejadian itu kadang mikir kok bisa sih anjir. Nah terus pas SD gue main Facebook kan. Awalnya mah biasa aja mainnya, tapi pas kelas 5 SD tuh ada yang inbox gue gitu. Terus chatting kan. Nah, tapi itu chat seks gitu deh, sampai SD gue udah paham gitu kan. Sampai tuh mereka kaget kalau gue masih SD gila gak sih? Nah, terus bener-bener saking keponya sama seks langsung gue pernah nyuruh adik gue buat ngisep tete gue. Terus dia mau gara-gara dia kan masih kecil terus masih masih asibu gitu. Gue bilang nih nenek punya aku nih. Terus makin kepo dong gue sama jilat kemem. Fuck, ini aneh banget gara-gara nggak mungkin kan gue nyuruh adik gue buat jilat anuan gue. Terus dengan kebegoan gue dulu, adik gue suruh tiduran terus celananya gue turunin. Gue bilang ke dia, kata orang kalau ininya dijilat enak. Terus gue buka kemem gue, jilat gitu. Fuck. Sumpah goblok banget gak sih? Terus adik gue kayak kegelian gitu. Terus akhirnya udahan sekali jilat doang. BTW itu adik gue umur 2 atau 3 tahun. Terus makin kesini SMP tuh gue juga kepo sama masalah kemem kan katanya kalau dimasukin enak gitu. Kan gue nyoba buat masukin nih anjir. Asli anjing ini antara cewek juga nggak ada akhlak sampai adanya umur 2 atau 3 tahun tuh sampai digituin anjing. Wah parah banget sih anjing. Wah ngaco ngaco ngaco. Sakit banget kan, terus katanya emang sakit tapi nanti enak gitu gitu. Dan dah ya udah terus gue masukin bener-bener setengah jari gitu masuk. Terus pas gue liat kok berdarah dan panik dong, sumpah panik banget. Terus gue ke kamar mandi langsung gue pakai softtek. Terus gue mikir main sekali nih. Terus pas siang gue cek kok softtek gue nggak ada darah lagi. Terus habis dari situ gue nggak pernah masuk kejar lagi. Oh iya, gue tuh suka banget baca cerita seks gitu di Facebook, di Google. Tumpah seru banget kayak nganyal gitu. Terus dulu pernah mikir kok setiap gue baca cerita seks kayak gue kayak licin gitu ya. Tapi habis itu gue pipis. Oh iya lupa, ada yang kelewat mundur lagi ya. Anjing, apa sih? Oh iya, terus juga gue kenal seks dari lingkungan teman-teman kecil gue. Jadi kan gue baru pindah, nah gue main sama bocah-bocah nih. Gue kan polos banget dulu, yaitu umur 6 tahun. Gue diajak main nih, terus tiba-tiba temen gue beli minuman gitu yang warna kuning. You know lah, terus temen gue bilang, kencing luar ini bukan. Sambil ngeluarin air minuman gitu ke jalanan. Tapi gue diem aja tuh, sampai mereka main comberan gitu. Anjing main comberan, anjing bangsat nggak jelas anjing. Main comberan bangsat tuh, ngapain sih? Gue cuma ngeliatin doang. Nah pas balik temen gue ngomong peler. Terus bagi gue kan itu bahasa baru ya. Terus pas sampai rumah gue bilang ke ortu gue, ibu peler itu apa? Abis itu gue diomelin anjing. Terus besokan ya gue disamper pagi-pagi nih sama teman-teman. Pas disamper itu teman gue bilang, lo mau ngeliat titik-titik sama titik-titik ngewe nggak? Ya terus gue ayoin aja tuh, sumpah ya dulu gue tuh polos banget. Terus kata teman gue, gini sini liatin mereka tuh mau nganu.
Terus beneran dong teman gue cewek cowok udah di kamar, terus ceweknya tiduran gitu, cowoknya di atas gitu. Terus ciuman gitu, megang teteo, ngeluarin kemem, terus sama titi, anjir. Sumpah gue ngeliatin doang. By the way itu rumah sepi banget, gak ada orang-orang. Terus pas tiba-tiba lagi seru-seru gitu, banyak yang punya rumah pulang. Terus pada ya udah biasa aja kan. Emang biasa bocahnya main ya. Bangsat emang. Terus pas SMP nih gue nggak macam-macam, tapi pengetahuan seks gue makin banyak lagi tentang perawan gitu-gitu. Dan pokoknya kan gara-gara gue juga belajar dari sekolah, masalah gitu gue nggak berani aneh-aneh lagi nih. Tapi pas SMP gue suka col col cam gitu kalau gabut. Terus di rumah gue colek-colek anuan gue, terus gue suka dengerin desa-desa gitu. Terus gue nyoba desa pokoknya. Semua gue belajar sendiri deh. Learning by doing sih anjing, parah gak sih? Iya iya iya. Hal-hal kayak gini nih yang kurangnya sex education dari orang tua kita. Makanya kadang sex education tuh penting walaupun emang belum di umur ya. Cuman ya sedikit sedih gak sih kalau misalkan ketahu ataupun kita belajar dari dunia maya atau dari temen kita, dari lingkungan kita yang emang absurd banget sih. Jadi kayak liar banget gitu loh. Lanjut cerita nih. Oke, dari ini sumpah nih ceritanya itu dari SD ke SMP ke SMA, dari keluarga-keluarga yang bangsat sampai dia bangsat, adanya 2 atau 3 tahun kayak gitu juga emang bangsat emang. Aduh anjing sih. Nah terus SMA, ya kelas 10 gitulah, masih biasa suka colek-colek gitu. Colek-colek anuan gue sendiri. Nonton bokep dari Instagram gitu-gitu, dan terus naik kelas 11 nih baru kenal cowok dari APK. Tantan. Coba di sini lu, para sobat nganu pada tahu nggak sih? Pernah gak sih lu SMP tuh lu main dating apps? Gue jujur banget sih, gue SMP tuh nggak main dating apps anjing. SMA sorry. SMA tuh gue nggak main dating apps gitu anjing. Wah ngaco sih parah. Nah terus nih kenal cowok dari APK Tantan. Awalnya buat iseng doang mainan. Terus ada satu cowok yang nyantol nih. Dari Tantan pindah ke WhatsApp. Sumpah gue kelas 11 masih polos-polos tai. Awalnya sama tuh cowok biasa aja, ngobrol. Terus dia minta foto atau pap. Ya udah gue kasih dong foto. Nah, terus gue ngobrol lagi nih besoknya. Besoknya minta pap lagi nih, tapi minta pap teteo. Anjing, anjing, anjing. Gue ketawa-tawa bangsat. Gue suka banget kadang kalau dengerin cerita tuh gue baca cerita sambil gue fan. Kadang juga kalau misalkan ada juga di episode sebelumnya mungkin kalau gue ngantuk juga kayak gue malas-malasan gitu untuk bicara. Jadi ya I'm so sorry. Dan ya udah nih lanjut lagi nih. Besoknya tapi minta pap Neteo. Anjir masih gue ladenin, tapi gue nggak gue kasih sih gara-gara takut lah. Gila 2 minggu deket tapi kalau ngajak video call gue nggak pernah mau gara-gara malu. Nah terus tiba-tiba ngilang anjir, sedih banget, ghosting. Gue nggak bohong. BTW itu pas lagi puasa sih, pas puasa deketnya tahun lalu gitu. Terus sebulan kemudian dia personal chat gue lagi. Sumpah seseneng itu ya, kayak biasa biasa basi nanya kabar, terus rada siang dia ngajakin video call. Di situ gue udah berani nih video call. Terus video call dia minta lihat teteo lagi, gue lihat teteo gue lagi, tapi gue takut ujung-ujungnya. Gue kasih lihat tapi nggak gue buka, dia juga ngasih tahu kontolnya aja. Shock banget gue liatnya. Terus besoknya video call lagi dan gue udah mulai berani buka. Gue kasih tahu tete gue, tapi nggak bugil, cuma buka baju gitu doang. Terus dia kayak ngocok gitu. Kayak VCS anjing, bangsat anjing. Kenapa sih? Ah. Ya terus besokannya udah mulai berani nih. Gue colek Camem sendiri, video call HP gue senderin, gue VCS dong. Tapi seru banget itu, bener-bener sebulan gue deket sama dia. Gue berani video call, seru. Tapi gue gak berani ngirim pap teteo atau enggak Camem. Terus gue terus tiba-tiba dia ngilang gitu. Gue liat IG-nya dia jalan sama cewek. Sedih banget dong gue. Parah, ngilang 2 minggu tiba-tiba balik lagi, dia minta maaf, dan begonya gue nerima dia balik. Tetap main aman, tapi kalau dia lagi amin amin apa sih? Lagi sama ceweknya. Dia bilang dulu ke gue jangan PC dulu gitu. Pokoknya sampai sekarang dia ngilang terus balik lagi gitu aja. Terus setiap balik pasti ada maunya. Aduh gue ngantuk, besok lagi gue lanjutin ya. Oke, ini lanjutin nih. Tapi ya anjing sih nggak. Ini tuh antara goblok sama
antara goblok tuh ya beda-beda tipis nggak sih? Ibarat kayak pengen sama kangen tuh beda-beda tipis gitu nggak sih? Tapi yang gue heran adalah ya dia udah tahu nih goblok gitu kan. Sumpah sorry to say nih, cuman ya karena lu menikmati gitu kan dengan berjalannya hal-hal tersebut ya, ya udah, ya udah gitu. Kita lanjut cerita ya. Tapi gue selalu nerima gitu loh. Banyak juga dapat dari Tantan tapi nggak semuanya gue mau buat video call gitu. Cuman dia doang. Nah, terus bulan November gue hapus Tantan, gue pengen hidup normal, udah bosan juga gitu. Terus akhirnya puasa tuh. Gue mau download Tinder tapi umur gue belum nyampe gitu. Akhirnya gue nunggu berhari-hari buat nunggu gue ulang tahun. Nah terus tuh cowok yang di Tinder balik lagi nih. Di Tinder apa di Tantan sih? Dari Tantan dong. Pas banget habis buka puasa dia nge-PC gue lagi. Basa-basi ujungnya ya itu. Tapi gue mau aja terus beberapa hari personal chat dan tiba-tiba dia ngilang lagi. Pas hari H gue ulang tahun ke 18 tahun. Baru bisa login Tinder. Terus akhirnya gue main tuh anjir. Cowoknya cakep-cakep banget anjing. Beberapa juga udah move ke WhatsApp atau enggak ke Line. Gue tau resiko main gituan. Pasti ketemuannya sama yang sange-sange. Tapi ya udahlah, gue buat gabut doang. Terus gue dapet nih anak kuliahan, dia ngajakin FWB. Ngajak ketemu gue bener-bener nggak mau tuh. Dia maksa. Mohon-mohon gitu dan tapi gue tetap nggak mau, gue takut. Tapi gue tetap nggak mau, gue takut. Terus akhirnya gue call dia tuh untuk teleponan dari pagi sampai sore. Anjing, teleponnya dari pagi sampai sore capek anjing. Najis banget dah. Dan dia tetap ngajak buat ketemu. Terus cerita dia tuh ngomongnya nyangein banget gitu. Tiba-tiba ya you know lah, anuan gue basah aja. Terus dia tiba-tiba mancing gue kan. Terus gue kepancing nih, dia ngarahin gue gitu kayak hal seks gitu. Dan anjir bener-bener seneng banget sama suaranya. Dia ngajakin video call tuh, tapi gue nggak mau gara-gara gue masih buluk banget anjir, belum mandi gitu. Terus akhirnya call tuh, gue bener-bener sampai organisme banget. Tapi dia nggak keluar-keluar nyebelin banget. Terus ya udah tuh akhirnya pas habis teleponan, gue ajakin dia buat ketemu, udah siap dipakai lah istilahnya. Anjing, kenapa sih? Kesel banget gue. Nah, terus dia juga kayak seneng gitu. Besokannya masih personal chat gitu, PCan. Tiba-tiba pas hari Jumat nggak ada kabar. Anjing, BTW gue mau ketemu di hari Senin. Bener-bener nggak ada kabar. Gue juga nggak nyariin sampai pas hari H. Gue mikir, oh berarti Tuhan kayak nyelamatin gue nih buat ngejaga diri gue. Bener-bener gue mikir dan ya udah terus habis itu lost kontak aja. Beberapa hari gue nggak dapet. Gue dapet lagi dua cowok ngelakuin hal yang sama. Tapi kali ini VCS. Aduh enak banget. Oh gede. Mukanya juga nyangein banget. Udah setting video call juga sampai sekarang. Nah terus kemarin ada juga nih yang tiba-tiba personal chat gue di WhatsApp. Alasannya dapat nomor gue dari IG, tapi nggak tahu nama IG gue apa. Aneh banget kan. Terus ada akun fake yang nge-follow gue. Terus pas gue tanya ternyata gue tanya lagi dapat IG gue dari mana. Terus kata dia dari Overhead FWB. Ya udah tuh lanjut. Personal chat sampai dia bilang kalau pengen FWB sama gue, tapi dia udah punya cewek. Tapi dia nggak mau ngerusak cewek. Terus juga ceweknya ngizinin kalau tuh cowok punya FWB-an. Anjing. Wah bangsat sih parah. Cewek mana nih kayak gini? Ayo dong pacaran sama gue. Nggak bercanda. Terus udah fit CS dia ngajak ketemu rumahnya daerah Tangerang Selatan sih. Tapi yang lebih anjingnya dia nyuruh gue ke sana. Nyamperin dia. Terus gue tantangin balik kan. Kalau dia gue suruh ke daerah gue, dia nggak berani. Cemen banget nggak sih? Dia maksa gue buat ke daerah. Gue bilang nggak bisa lah, gila. Kalau dijemput ayo dah. Ini disuruh datang sendiri. Terus gue ya udahlah males dan bahasnya ke dia kalau gue nggak mau ke daerahnya. Tapi kalau misalkan sama-sama gabut, ya kita PCN terus ngajak video call teks. Hmm. Terus minggu lalu ada yang nge-DM gue, anak daerah gue juga sekolahnya. Gue tahu teman-temannya gue tahu, tapi gue nggak tahu tuh cowok bisa nge-DM minta fallback terus move WhatsApp. Ya udah, tapi baru awal dia langsung bilang lo mau ikut gak? Gue jawab kemana? Kata dia kamar mandi. Bercanda. Ah, oh gini gini. Mau kemana gitu?
kamar mandi. Bercanda tapi. Oh ya. Gue mikir anjir apaan sih lagi sih dia mau mancing gue tapi dia takut gitu loh. Terus gue nggak respon banget tuh sampai hari Selasa dia personal chat gitu. Dia nggak gue balas sampai malam terus dia bilang sombong banget. Gue balas aja gue lagi main gitu. Terus dia bilang ya udah lanjut. Terus gue baru sampai rumah jam 1 malam gue baru balas chat dia. Sorry baru balik gitu. Terus dia balas paginya canggih lo balik malam banget. Terus berlanjut tuh sampai siang PCN. Terus video call dia ngajak buat main ke rumah gue, tapi gue nggak mau. Terus ujung-ujungnya gue yain main di rumah gue. Dia ngajak main di kamar pas video call gue udah paham banget dari awal. Dia PC gue untuk jurusnya ke sana dan terus juga dari awal gue udah mikir gue bilang dalam hati. Pokoknya gue nggak mau aneh-aneh sama nih orang teman-teman dia juga nggak bakal mau gue ajak VCS. Pokoknya yang aneh-aneh nggak mau gue. Terus tuh dia pas di video call gue udah kepancing banget. Sampai rumah gue ajak ke atas dong. Terus dia langsung bilang, main di mana? Depan apa di kamar? Anjir, gue deg-degan banget. Terus gue ngajak dia di depan aja tuh duduknya kan. Terus tiba-tiba pas udah ngobrol bentar dia megang pipi gue terus diem, gue kaget banget sumpah. Terus gue diem tuh abis itu dia bilang, ayo mau di mana? Gue diem lagi tuh, tiba-tiba dia megang pipi gue terus ngarahin bibir gue ke bibirnya dia. Terus kita ciuman tuh aja first time. Gue cipokan sama orang. Apalagi baru kenal, terus rasanya kocak gitu pas cipokan. Enak gimana gitu. Kan ngomongnya dalam hati. Akhirnya gue ngerasain ciuman juga. Terus gue ngajak dia ke kamar. Dia grepet tete gue, nyuruh gue buka kan. Tapi gue masih malu tuh. Terus akhirnya gue buka sama dia. Dimainin lah tete gue. Terus diisep gigit. Aduh enak banget, parah. Terus dia bilang, mau punya gue nggak? Terus gue bilang, anjir gue pertama kali kayak gini. Terus dia juga bilang, sama gue pertama kali ini. Ah, bullshit bangsat. Anjing. Terus gue kaget tuh. Terus dia ngeluarin tititnya, fuck, shock banget. Akhirnya gue bisa ngeliat titit dekat itu. Terus gue pegang keras gitu kan. Terus dia bilang, masukin mulut kamu. Terus gue masukin anjir, sumpah kocak banget woy. Tapi gue nikmatin gitu loh. Karena suka nonton bokep juga. Jadi gue tau caranya lah. Dia juga kayak enakan gitu. Terus dia nidurin gue, dia nidurin gue, dia masukin jarinya ke anuan gue, dia mainin. Oh iya dari awal tuh gue nggak mau dimasukin, dia juga nggak berani masukin kan. Jadi enak lah kalau udah sepaket gitu kan. Terus kita berdua tidur di kasur, dia mainin ituan gue dan sampai gue kayak desah gitu kan. Terus dia tuh pengen masukin jarinya, terus gue bilang ah sakit nggak mau dimasukin. Oke. Terus dia kaget gitu kan, dia bilang iya tapi enak gak? Gue nggak jawab. Gue keenakan dan terus dia bilang aku jilatin ya anuan kamu, sumpah ini yang gue tunggu-tunggu. Akhirnya gue ngerasain di jilat. Enak banget woi, dia jilat ituan gue sampai merem-melek gue. Terus dia nidurin gue di bawah, dia di atas, dia gesekin, sumpah enak banget sambil kissing gitu. Terus karena takut tadi gue naik ke atas, akhirnya gue ke ruang depan, gue mainin kontolnya dia juga ituin gue. Terus rada sore dia balik tuh. Pas besokannya dia mancing gue, terus akhirnya video call seru. Tapi dia katanya nggak kuat, pengen juga. Dia ke rumah gue akhirnya terus ngelakuin hal yang sama kayak kemarin. Tapi kali ini lebih nikmat banget. Tapi mainnya di depan tuh karena ada ibu gue di bawah. Terus dia bener-bener gak tahan banget, dia colmek gue bener-bener sampai gue ngedesah gitu kan. Dia panik gara-gara gue desah, takut kedengeran. Gue tahan buat nggak desah, nggak bisa. Akhirnya kita kissing gitu, tapi tetap aja nggak bisa nahan buat nggak ngedesah. Akhirnya gue desah kan, dia ngeliatin gue terus nanya kenapa. Gitu. Gue bilang enak mau lagi. Anjing gue ketawa-tawa nih baca cerita ini nih anjing. Terus dia nanya kan, iya kalau sakit bilang ya. Gue yang terus habisnya dia colekin itu gue lagi, gue rada cepet gitu kan. Terus gue benar-benar kedesah gitu. Terus dia langsung nggak berani, berhenti panik, dia nanya lagi kenapa sakit. Gue bilang enakan, ayo lagi cepetin. Terus dia kata dia kamu jangan desah nanti ketahuan gitu. Terus akhirnya gue kissing lagi tuh, gue tahan buat nggak ngedesah. Terus tangannya dia gue cubit-cubit. Terus abis itu dia jelatin anuan gue lagi tuh, anjir nikmat banget. Terus karena takut dikira ngapa-ngapain, akhirnya gue kasih jeda main ya seminggu sekali. Anjing dijadwalin bangsat.
Terus Selasa kemarin dia ke rumah gue gara-gara dia nggak bisa nahan, dia sange banget. Akhirnya ke rumah gue tuh. Kebetulan juga lagi rumah gue juga lagi sepi. Terus main di kamar. Terus dia bilang desah. Terus gue desah tuh rada kenceng. Bener-bener enak. Terus dia juga sange banget. Gue naik di atas gitu kan, di bawah tiduran sampai tuh posisi bener-bener aneh banget. Habis itu dia ituin gue lagi, masukin ke pantat gitu, cuma digesek-gesek gitu. Tapi berasa banget sih. Terus tiba-tiba gue dipanggil sama ibu gue. BTW tuh nggak mau ke tiba-tiba gue dipanggil ke dokter. Anjing lah. Gimana gimana? Lah kan sepi rumah lo, anjing gimana sih? Sama ibu gue. Oh, tiba-tiba gue dipanggil sama ibu gue. BTW tuh gue mau ke dokter tapi gak tahu kapan. Ternyata siang itu juga akhirnya mainnya sebentar doang anjir. Tapi bener-bener enak banget. Ternyata akhirnya gue merasakan. Semoga lu baca cerita gue ya bang. Ini beneran cerita. Gue sumpah gak gue lebih-lebihin. Bener-bener kayak gitu. Maaf juga ceritanya bikin bingung. Alurnya maju mundur. Anjir gue ngetik sange banget ini. Kayaknya abis ini gue bakalan colek ituan gue deh. Atau enggak gue ajak itu cowok ke rumah gue. Anjing gak sih? Ini oke. Ini sendernya gue rahasiakan. Oke, siap. Tenang aja. Rahasia aman di sini. Oke. Yang penting ya udahlah. Enggak. Oke, pada episode kali ini kita mengajarkan bahwasanya barbar itu pilihan. Tapi ketika lo hilang perawan ketika saat SD gitu kan. Karena keingintahuan lo tentang sebuah hal karena di paragraf pertama tadi. Sumpah nih ceritanya panjang dan gue nggak bisa ngebagi-bagi part untuk beberapa paragraf yang gue biasa bacain itu. Tapi di sini gue menemukan bahwasanya oh iya, ketika kita mencoba ataupun kita mencoba untuk improvisasi tanpa adanya education yang benar dan baik, lo akan menemukan ya itu kebablasan gitu kayak hilang perawan dengan tangan sendiri misalnya. Ya I don't know gitu loh. Cuman ya usahakan untuk sebelum kita praktek gitu lo baca teorinya dulu, belajar teorinya dulu. Ya lebih baik ya semoga dengan kejadian ini ya ambil baiknya aja dan positifnya aja sih. Selagi lo nyaman dan lo suka ya udahlah lo jalanin aja lah. Gue nggak bisa berkata-kata apa-apa ya. Cuman yang kalau misalkan tentang apa ya pelecehan seks gitu di bawah umur tuh emang anjing banget sih orang-orang kayak itu anjing banget dan tadi sempat ada cerita juga bilang kalau dapat kontak lo dari Overhead FVB sumpah cuy anjing banyak banget. Gue mungkin di luar sana baik banget yang cewek-cewek yang follow gue terutama yang ya yang komen gitu kan contohnya misalkan tiba-tiba abis komen terus tiba-tiba ada yang DM dan segala macam itu freak banget sih parah anjing. Ya gue cuma bilang dan minta untuk apa ya tolonglah kita kalau sange itu tahu tempat gitu loh. Ya lu nggak bisa senak jidat gitu kayak ngechat terus kayak FWB-an yuk bangsat. Apalagi kalau ngechatnya pakai fake account atau akun-akun yang bodong gitu kayak anjing banget ya. Dan satu hal lagi gitu, gue pengen bilang bahwasanya gue ngebuat sebuah Overhead FVB adalah selain untuk senang-senang dan juga untuk berbagi perspektif aja nggak sih? Bukan ajang untuk mencari FWB yang di sana gitu loh. Tolong please banget lah. Di sini gue ngebuat itu untuk fun, bukan buat aneh-aneh gitu loh. Jadi ya please banget sih. Di sini di sana tuh tempat yang ngejokes tentang FWB yang tentang pengalaman, improvisasi dan segala macam. Jadi I think kalau buat kalian semua yang ya begitu ya please banget lah otaknya dipakai gitu. Otaknya jangan ditaruh titit atau nggak di bawah titit gitu loh. Tolong otak lu dipakai gitu loh. Jangan kebanyakan makan micin gitu loh. Ini efek-efek kebanyakan nonton bokep atau gimana sih anjing kesel banget gue. Oke, I think it's enough for in this episode. Gue harap kalian semua senang dan gue harap kalian semua bisa apa ya, bahagia lah terhadap apapun pilihan dan keputusan-keputusan kalian udah buat selama ini. Setiap pelajaran pasti bisa kalian ambil dan segala apapun yang sudah terjadi ya kita harus bisa nerima bahwasanya ya itu adalah sebuah takdir. Terhadap apapun yang udah terjadi, entah itu ditinggalin pacar, digostingin, pengalaman-pengalaman sebelumnya yang membuat kalian itu kuat untuk menjadi seperti sekarang ya, I think ya udahlah. Kita harus bisa-bisa nerima, hidup terus harus berjalan ke depan, lo harus punya cita-cita, lo juga harus punya pandangan, tujuan nantinya gimana, visi misi lo seperti apa tentang hubungan relationship lo ataupun tentang hubungan FWB-an lo. Ya, sekarang balik lagi ke kalian masing-masing.
Untuk podcast ini sejauh ini di 44 episode ya. Iya, 44 episode. Gue harap gue bisa memberikan sebuah impact yang lebih ke kalian, memotivasi kalian, membuat sebuah pikiran kalian menjadi open minded gitu. Karena yang selain itu, gue untuk senang-senang gue juga ingin memberikan sebuah impact ke diri kalian. Oke. Capek juga ya. I think it's enough for in this episode. Sampai ketemu lagi di episode-episode sebelumnya. Sebelumnya anjing bangsat. Goblok salah. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya di FVB Podcast. Jangan lupa untuk follow Instagram Overt FVB. Share juga conversation kalian di sana. Share juga pengalaman-pengalaman kalian di sana. Kalau cerita kalian bagus, I'm so sorry. Kalau misalkan gue nggak bisa, lo kirim cerita terus langsung gue balas nggak bisa, sorry. Karena gue juga ada kerjaan lain juga, nggak ngurusin itu doang. Jadi ya juga jangan lupa untuk follow official Instagram OFWB Podcast, dan by Overt FWB lu boleh cari juga Instagramnya ada di bio gue. Dan juga jangan lupa untuk follow di FWB Store. Gue juga sekarang ngejual bukan jajanan anjing, apa, fashion gitu. Gue mau masuk ke dunia fashion yang nantinya gue bakal juga jualan merchandise gue di sana. Jadi buat kalian semua, yuk follow, tetap share, tetap like, comment dan segala macam. Yuk kita sama-sama memberikan sebuah engagement, dan gue ingin membangun relationship kepada kalian semua dengan adanya platform ini dan adanya Instagram segala macam. Dari segi apapun itu, semoga kita bisa menjadi teman online anjir deh. Ya gitu aja lah intinya. Oke. Thank you udah dengerin semua podcast sampai di episode kali ini. Gua rasa cukup untuk episode kali ini. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Di sini gua admin pamit undur suara. Sampai jumpa. Stay safe and stay healthy. Selamat mendengarkan. Bye.